Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Halayah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang Allah haramkan. Untuk menjalankan sebuah ketakwaan dan mendapatkan sebuah keimanan, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kali ini kita akan mengenalkan tingkatan hidayah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Miftah Dar As-Sa'adah jilid 1 halaman 303 sampai dengan 305. Tingkatan pertama adalah hidayah umum. Hidayah ini adalah hidayah yang diberikan kepada hewan, kepada manusia, pada tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk hidup. Allah Ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 3. Dalam ayat ini disebutkan setidaknya ada 4 perkara. Yang pertama yaitu khalaqa, menciptakan. Yang kedua adalah fasawwah, menyempurnakan. Yang ketiga qaddara, menentukan kadar sebab maslahat dalam kehidupan dan aktivitas. Yang keempat adalah fahada, memberikan petunjuk. Memberi petunjuk di sini disebutkan bahwasanya adalah hidayah umum yang diberikan kepada manusia, hewan dan seluruh makhluk hidup. Tingkatan yang kedua adalah hidayah bayan wa dalalah, hidayah penjelasan dan juga hidayah petunjuk. Yang dimaksud adalah hidayah berupa penjelasan kepada hamba dan hal ini tidak mengharuskan mendapatkan hidayah yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam tingkatan hidayah ini adalah wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda, dan adapun kaum Samud maka mereka telah kami berikan petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada sebuah petunjuk itu. Quran surat Fusilat ayat 17. Tingkatan yang ketiga adalah hidayah taufik dan ilham. Hidayah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, sebagaimana disebutkan dalam suatu ayat, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, kepada surganya, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Quran surat Yunus ayat 26.
Ada yang diberikan hidayah berupa penjelasan, tetapi belum tentu mendapatkan hidayah berupa taufik. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang akan dikehendakinya. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Sampailah kita pada tingkatan keempat, yaitu tingkatan terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Dar As-Sa'adah, yaitu tingkatan keempat adalah hidayah di akhirat. Apakah kita akan menuju kepada surganya Allah atau kita akan menuju kepada nerakanya Allah. Allah Ta'ala berfirman, ihsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan kepada neraka. Quran surat As-Saffat ayat 22 sampai dengan 23. Ini adalah ayat yang ditunjukkan kepada para penghuni neraka, kepada mereka orang-orang yang sering berbuat kesyirikan, orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah, maka mereka disuruh oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Adapun perkataan daripada penghuni surga adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Quran surat Al-A'raf ayat 43. Disebutkan bahwasanya di sini para penghuni surga bersyukur kepada Allah atas hidayah yang sudah diberikan dan menunjukkan, membimbing mereka para penghuni surga itu ke dalam surganya Allah. Itulah pembagian tingkatan hidayah dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Catatan yang perlu diingat adalah tugas kita itu hanya menasehati. Tugas kita itu hanya berdakwah. Tugas kita itu hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekedar menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah, wa ma'alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain dan tidak bukan hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan sejelas-jelasnya. Quran surat Yasin ayat 17. Syekh As-Sa'di rahimahullah pernah berkata juga, tugas setiap utusan atau rasul hanyalah memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya, yang sejelas-jelasnya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk memberikan hukuman bukanlah tugas para rasul. Jika yang dijelaskan itu diterima oleh masyarakat, oleh muslimin, maka alhamdulillah, maka itu adalah taufik dari Allah. Sedangkan jika tidak diterima dan yang didakwahi tetap dalam keadaan belum mendapatkan hidayah, maka Rasul utusan Allah tak bisa bertindak apa-apa. Dalam tafsir As-Sa'di halaman 734 sampai dengan 735. Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata juga, yaquluna innama alaina an nuballighukum ma arsalna bihi ilaikum fa idza ata'tum kanat lakumus sa'adatu fid dunya wal akhirah wa in tujibu fasta'lamu na'libba dzalik wallahu a'lam. Utusan itu berkata, sesungguhnya kami hanyalah menyampaikan apa yang mesti disampaikan pada kalian. Jika kalian taat, maka kebahagiaan bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Tapi jika kalian tidak mau mengikuti, kalian pun sudah tahu apa akibat yang akan kalian dapatkan. Sudah pasti akibat yang jelek di balik itu semua. Wallahu a'lam. Tafsir Al-Quran Al-Azim halaman 333. Tidak pula kita melupakan salah satu ayat dari Allah ini, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan kesesatan itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Kita juga tidak lupa bahwasanya ada satu hadis yang cukup ma'ruf, dikatakan oleh banyak dai penceramah, mengatakan bahwasanya mereka sering mengungkapkan hadis ini, yaitu hadis balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi sekali lagi perlu kami ingatkan bahwasanya saling menasihati itu harus tetap ada, saling mengingatkan tetap ada. Namun
perlu diingat lagi bahwasanya tugas para khatib, tugas para penceramah, tugas dai, tugas ulama, tugas ustadz, tugas syekh dan lain-lain itu hanyalah sebatas hidayah bayan dan dalalah saja. Sampai pun yang kita dakwahi, walaupun yang kita dakwahi itu adalah keluarga ataupun teman, tetangga terdekat kita, hidayah itu adalah milik Allah, adalah kuasa Allah. Tak ada paksaan untuk beragama seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amri azim amrakum bisolati wassalami ala nabiyyinal karim. Faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana wala tu'akhidna inna nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma fina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika an man siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaiti ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma inni na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma ahsan aqibatina fil umuri kulliha wa ajirna min juzil dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah al azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.